Seberapa jauh kita mengenal sosok bernama Soul King di Bleach? Dari mana dia berasal, seberapa kuat dia, dan kenapa dia mau dijadikan pasak bagi dunia? Di video kali ini, secara khusus, kita akan menelusuri tentang siapa Soul King sekaligus misteri hubungannya dengan Yhwach dan Ichigo. So, enjoy this video and welcome to Opini ID. Berbicara mengenai Soul King, bisa dikatakan dia adalah tuhannya di serial Bleach. Dia merupakan sosok pencipta sekaligus penguasa bagi ketiga dunia utama, baik itu Soul Society, Hueco-Mundo, dan dunia manusia. Karena itulah banyak orang yang menganggap bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan. Para tetua menyebut jika Soul King tidak ada, maka ketiga dunia akan hancur bahkan tidak akan pernah ada. Perannya yang sangat penting inilah membuat Soul King dipercaya sebagai entitas yang memiliki kemahakuasaan dan kemahatahuan. Meskipun pada kenyataannya masih banyak para Shinigami yang belum tahu seperti apa sosok Soul King ini. Hal itu dikarenakan keberadaan Soul King sendiri sangat dijaga ketat kerahasiaannya. Dia tinggal di suatu tempat bernama Istana Soul King dan dijaga oleh para Shinigami kuat yang dikenal dengan Divisi 0. Nah, jika kita tarik ke belakang, sebenarnya di dalam seri anime ataupun manga, Soul King sempat disinggung pada beberapa kesempatan, yang mana itu sedikit memberikan sebuah petunjuk terkait siapa sebenarnya penguasa dunia ini. Pertama, di chapter 178, ketika Aizen berkhianat dari Soul Society, secara tersirat dia mengatakan pada Ukitake, sejak awal tak ada yang berdiri di puncak dunia, kau, aku, atau para dewa sekalipun. Kekosongan tahta langit kini telah berakhir, mulai sekarang akulah yang akan berdiri di puncak singgasana. Kalimat ini seolah menandakan bahwa Aizen telah mengetahui segalanya tentang Soul King, termasuk Ukitake yang memang memiliki lengan kanan Soul King. Menurutku, ini adalah sebuah penulisan yang bagus dari Tite Kubo. Dia memakai kata-kata majas untuk mengenalkan siapa dewa penguasa yang dinilai Aizen tidak layak. Kemudian di chapter 223, dalam upaya mempersiapkan pertempuran melawan Aizen, Yamamoto mengatakan Soul King merupakan simbol raja di Soul Society yang memiliki kuasa mutlak. Dia tinggal di istana kerajaan dan dijaga ketat oleh pasukan Divisi 0. Saking ketatnya, untuk bisa memasuki istana dibutuhkan kunci raja atau yang kita kenal dengan nama kunci Oken. Dari sini sebenarnya bisa kita gambarkan kekuatan dan kekuasaan milik Soul King sudah selayaknya bagaikan permata yang bernilai. Keberadaannya yang dianggap kuasa malah dijaga ketat oleh seluruh lapisan lembaga, mau itu Gotei 13, Sentral 46, ataupun anggota Divisi 0. Lalu di chapter 421, ketika Aizen disegel oleh Urahara selepas dikalahkan Ichigo, Aizen menunjukkan sebuah penolakan keras terhadap adanya Soul King. Menurutnya, sebagai seorang penguasa bukan menerima bagaimana dunia ini, melainkan bagaimana seharusnya dunia ini. Pernyataan yang dilontarkan Aizen tersebut tentu membuat kita semakin yakin jika ada sesuatu yang salah dari Soul King. Dia yang harusnya bisa memberikan solusi pada segala keadilan malah berdiam diri tanpa ikut campur ke dalamnya. Terlebih Urahara juga mengatakan bahwa sejatinya Soul King adalah sebuah penyangga. Tanpanya, keseimbangan dunia akan runtuh. Jadi bisa dikatakan Soul King ini diibaratkan seperti sebuah permata, dia punya kekuatan tapi tidak bisa melawan. Hingga akhirnya di dalam chapter 519, sosok Soul King pun mulai diperlihatkan. Dia yang dianggap sebagai dewa ternyata hanya sesosok orang yang dibungkus di dalam batu kristal. Dia tidak hidup dan tidak mati, dialah Soul King, orang yang selama ini telah menjadi penyangga bagi ketiga dunia. Bahkan ironisnya, sesuai dengan apa yang kita simpulkan pada pertempuran melawan Quincy, tanpa ada perlawanan sama sekali, dia berhasil dibunuh dan diserap kekuatannya oleh Yhwach. Sehingga hal ini pun membuat ketiga dunia utama yaitu Soul Society, Hueco-Mundo, dan dunia manusia seketika diguncang gempa yang sangat dahsyat. Meskipun untuk sementara waktu, stabilitas tiga dunia berhasil pulih setelah keluarnya Mimihagi yang menggantikan posisinya. Kemudian selepas Ukitake meninggal, berdasarkan novel Can Fear Your Own Word, peran daripada Soul King lalu diganti dengan tubuh Yhwach.
karena memang dijelaskan meski jiwa Yuhava telah mati, tapi kekuatan Soul King yang dia serap masih ada. Yang mana hal ini pun membuat Ichibe memutuskan untuk menjadikan tubuh Yuhava sebagai pasak bagi ketiga dunia untuk sementara. Well, dari semua penampilannya, tentu kita bertanya-tanya tentang dari mana Soul King berasal, kenapa wujudnya seperti itu, dan kenapa Aizen bersama Yuhava sangat membenci sistem dunia yang selama ini telah dijaga. Semua misteri terkait Soul King telah dijelaskan di dalam novel Can Fear Your Own Word, tepatnya di dalam chapter 22. Dikatakan oleh Tokinada dan Ichibe, di mana kedua orang ini telah mengetahui sejarah kelam Soul Society. Tokinada mengetahuinya dari catatan keluarga Tsunayashiro, sedangkan Ichibe, dia adalah sosok yang mengaku telah hidup sejaman dengan Soul King. Mereka berdua secara kompak meyakini bahwa dulu dunia ini tidak seperti sekarang. Itu adalah dunia tunggal yang tidak memiliki batas antara yang hidup dan yang mati. Semuanya berada dalam keadaan ambiguitas, baik kematian, kehidupan, kemunduran maupun kemajuan saling menindih satu sama lain. Jadi bisa dikatakan sejak saat itu di dalam dunia tunggal ini belum ada yang namanya Shinigami, Arrancar, Quincy, bahkan Fullbringer. Semua yang ada di sini hanyalah manusia dan roh yang hidup berdampingan. Hingga di suatu ketika terciptalah Hollow yang lahir dari siklus jiwa-jiwa yang menyimpang. Hollow ini kemudian mulai melahap roh dan manusia sampai membuat siklus kehidupan menjadi berhenti. Tak berhenti sampai di sana, jiwa-jiwa yang rusak itu mulai bersatu dan membentuk Hollow raksasa bernama Menos Grande, yang mana hal ini pun lantas membuat dunia tunggal berada dalam fase kemunduran. Tak ada lagi jiwa yang terlahir, semuanya berada di dalam rantai makanan para Hollow. Hingga pada akhirnya di saat dunia tunggal tengah berhenti berkembang, muncullah seseorang yang nantinya akan dikenal dengan sebutan Soul King. Dia adalah nenek moyang bagi Shinigami, Quincy, dan juga Fullbringer. Ichibe yang hidup pada masa itu mengaku jika kekuatan yang dimiliki Soul King sangat luar biasa. Kekuatannya hampir mendekati kemahakuasaan dan kemahatahuan. Terbukti dengan sangat mudah dia berhasil mengalahkan Menos Grande, bahkan sampai menjadikannya butiran Reishi. Namun dikarenakan Soul King terus melindungi dunia dari Hollow dengan cara memusnahkannya, dunia tunggal ini pun malah semakin mundur dan tenggelam dalam kekacauan. Karena disadari atau tidak, pelenyapan Hollow bukanlah solusi dari masalah ini. Yang ada itu malah membuat dunia semakin tenggelam lebih cepat. Maka dari itu muncullah sekelompok orang yang tidak senang atas tindakan Soul King. Mereka adalah 5 orang yang nantinya akan dikenal sebagai leluhur dari 5 bangsawan agung. Beberapa dari mereka menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dimulai dari keluarga Tsunayashiro, mereka khawatir jika suatu saat nanti Soul King akan menggunakan kekuatannya untuk melawan dan menghabisi mereka semua. Sementara keluarga lain mengatakan kalau mereka perlu dunia baru untuk menutup lubang dunia yang nantinya akan menjadi neraka. Sedangkan keluarga Kuchiki ingin memperbaiki tatanan dunia dengan menciptakan tatanan dunia baru. Lalu keluarga Shihoin berpendapat bahwa mereka memerlukan sistem reinkarnasi untuk memajukan dunia yang terhenti. Dan terakhir, keluarga Shiba ingin mempelajari cara untuk memurnikan Hollow daripada menghancurkannya. Motif mereka yang sangat beragam ini pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu membagi dunia untuk memisahkan antara yang hidup dan yang mati serta menjaga keseimbangannya. Atas usulan yang dilontarkan keluarga Tsunayashiro, mereka para leluhur ini pun kemudian berhasil menciptakan ketiga dunia menggunakan kekuatan Soul King, yang mana itu dilakukan dengan cara menyegel Soul King di dalam sebuah kristal. Keluarga Tsunayashiro yang curiga pada Soul King karena tidak memberikan perlawanan, lalu memutilasi tubuh dari Soul King. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir jika suatu saat Soul King berubah pikiran dan memutuskan untuk melepaskan segelnya sendiri. Selain memutilasi kedua tangannya yang berfungsi sebagai stagnansi dan perkembangan, mereka juga mencungkil jantung dan organ dalam milik Soul King serta kedua kakinya. Dan dengan demikian, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Soul King hingga menciptakan raja yang ideal bagi diri mereka sendiri.
Begitulah cerita yang sebenarnya terjadi pada sosok bernama Soul King yang mana selama jutaan tahun terus menjadi cangkang tanpa bisa bersuara di dunia ini. Dia yang padahal memiliki kuasa atas segala hal, kehidupannya malah dijalankan oleh orang lain. Berdasarkan pemaparan dari sejarah yang tersaji di dalam novel tersebut, tentu terdapat beberapa hal yang masih menjadi misteri. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bedah terkait Soul King ini. Pertama, bagaimana Soul King bisa tercipta? Jika kita berkaca pada apa yang diungkap Tokinada, di mana Soul King adalah nenek moyang dari Shinigami Quincy dan Fullbringer, aku merasa Soul King terkesan mirip dengan Ichigo. Dia bisa menjadi manusia dan bisa menjadi roh. Oleh karena itu, ada satu kemungkinan bahwa Soul King tercipta dari perpaduan antara roh dan manusia, yang mana kita tahu di dalam dunia tunggal hanya ada manusia dan roh yang hidup berdampingan. Pertanyaan kedua, seberapa kuat Soul King? Mengingat dia bisa menopang ketiga dunia seorang diri, itu sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan seberapa kuat Soul King ini. Kemampuannya untuk menciptakan landasan dunia tergambar dari sosoknya sebagai pengguna Fullbring, di mana dia mampu memanipulasi segala materi fisik di dunia. Begitupun kemampuannya untuk melenyapkan Hollow tanpa sisa juga merupakan gambaran dari kemampuan seorang Quincy. Demikian dengan kemampuannya untuk menciptakan Oken, sebuah kunci raja yang tertanam di dalam tubuh Shinigami, yaitu anggota Divisi 0. Dari semua kemampuannya ini, satu hal yang paling menarik dari kekuatan Soul King yaitu kemahakuasaan. Sama seperti Yuhava, dia bisa melihat masa depan dan meramalkan sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Maka tidak heran Yuhava menyebut Soul King beserta bagian tubuhnya yang tersebar memiliki kekebalan terhadap kemampuan The Almighty miliknya, yang mana itu membuat mereka tidak akan muncul di dalam penglihatan masa depan Yuhava. Itulah yang menjadi alasan kenapa Yuhava tidak menyadari kehadiran lengan kanan Soul King yang tersimpan di dalam tubuh Ukitake. Selain itu, Soul King juga dinyatakan sebagai makhluk yang tidak hidup dan tidak mati. Jika tubuhnya dimutilasi, disegel ataupun ditebas, kekuatannya masih bisa menopang ketiga dunia. Bahkan saking kuatnya makhluk ini, bagian tubuh atau fragmen yang tersebar memiliki keinginan dan kekuatannya masing-masing. Jantung Soul King yang tertanam di dalam tubuh Gerard memiliki keajaiban untuk membuatnya terus bertambah kuat. Lengan kiri Soul King yang memilih diam di tubuh Pernida memiliki fungsi untuk mengatur kemajuan dengan mempercepat evolusi. Lengan kanan Soul King yang tertampung di tubuh Ukitake memiliki fungsi untuk mencegah dan menghentikan proses perkembangan apapun. Demikian juga dengan otak Soul King yang disinyalir tinggal di tubuh Grammy, dia bisa membuat imajinasi menjadi kenyataan. Jadi cukup jelas berbicara kekuatan Soul King, dia adalah sosok dewa dengan kekuatan spiritual yang tidak terukur. Bahkan mungkin kekuatannya melebihi semua entitas yang ada di dunia. Meskipun pada kenyataannya sosok yang maha kuasa ini harus terbujur kaku di dalam batu kristal, yang mana itu menjadi titik kelemahan bagi Soul King. Kenapa dia malah menjadi penyangga bagi ketiga dunia utama? Pertanyaan ketiga, apa identitas Soul King? Shinigami, Quincy, ataukah Fullbringer? Merujuk dari sejarah yang terjadi di masa lalu, aku merasa identitas dari Soul King sepertinya mendekati seorang Quincy. Alasannya sudah jelas, dia dicap sebagai ancaman dunia tunggal karena telah melenyapkan para Hollow. Apa yang dialami Soul King ini tentu berdekatan dengan permasalahan yang menimpa Quincy, di mana mereka juga dianggap sebagai penghalang bagi keseimbangan tiga dunia. Jadi bisa dikatakan mau itu Soul King ataupun Quincy secara tidak langsung memiliki sisi berlawanan yang sama, yaitu para Shinigami. Bisa kita lihat ketika Yuhava menyerap kekuatan Soul King, gumpalan hitam yang keluar seketika langsung menyerang para Shinigami. Ini menandakan jauh di dasar pemikiran Soul King, dia memiliki kehendak yang sama dengan Yuhava. Buktinya, lengan kiri Soul King dan jantung Soul King bisa berada di bawah pengaruh Yuhava. Ini membuktikan bahwa Soul King memiliki kaitan erat dengan Quincy. Sesuai dengan apa yang diungkap Tokinada, jika Yuhava adalah awal dari ras Quincy, maka Soul King dapat dikatakan sebagai sumber kekuatan Quincy.
Maka dari itu, sangat wajar di dalam chapter 611 Yuhava menyebut Soul King dengan sebutan ayah. Dia yang tahu Soul King dijadikan korban atas terciptanya 3 dunia, memutuskan untuk menjadikan dunia kembali satu. Jadi pada kesimpulannya, identitas asli dari Soul King menurutku lebih condong ke arah Quincy. Mungkin 70% untuk Quincy karena mampu mengubah Menos menjadi butiran Reishi, 20% untuk Fullbringer karena mampu memanipulasi jiwa di setiap materi fisik, dan 10% untuk Shinigami karena selama ini dia telah hidup di dalam dimensi dunia arwah. Pertanyaan keempat, apa hubungan Soul King dengan Yuhava dan Ichigo? Jika benar Soul King adalah sosok yang mendekati perwujudan Quincy, tentu bisa kita asumsikan bahwa Soul King, Yuhava, dan Ichigo memiliki garis keturunan yang sama. Soul King adalah ayah dari Yuhava dan Yuhava adalah ayah dari Ichigo. Karena mau bagaimanapun, secara tersirat ketiga orang ini memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang dunia. Yuhava dengan kekuatan The Almighty disertai kekuatan Soul King yang dia serap, sementara Ichigo dengan kekuatan besar yang dianggap Ichibe cukup pantas menjadi pengganti Soul King. Namun bila kita kaitkan pada kenyataan yang terjadi, satu nama yang dinilai mendekati sosok Soul King menurutku adalah Kurosaki Ichigo. Kekuatannya seolah menjadi penyempurna bagi Soul King. Dia adalah seorang Quincy, pengguna Fullbring, memiliki kekuatan Shinigami sekaligus menguasai kekuatan Hollow. Ini membuktikan bahwa keberadaan Ichigo sudah melebihi kelayakan sebagai pengganti Soul King, sesuai dengan apa yang digumamkan Tenjiro bahwa garis keturunan akan selalu terungkap. Bocah dari keluarga Shiba alias Ichigo sudah seharusnya menjadi Soul King berikutnya. Well, terlepas daripada itu, benang merah yang bisa kita simpulkan di sini, hubungan Soul King dengan Yuhava dan Ichigo terkesan seperti serial trilogi yang saling terhubung. Tanpa adanya salah satu dari ketiga orang ini, sesuatu yang dinamakan era baru tak akan pernah terjadi. Tanpa adanya Ichigo, jasad Yuhava tidak akan menjadi pengganti Soul King. Tanpa adanya Yuhava, Soul King tidak akan menemukan sosok pengganti sempurna seperti Ichigo. Dan tanpa adanya Soul King, era di mana ketiga dunia tercipta tidak akan pernah terjadi. Terakhir, pertanyaan kelima, kenapa Soul King rela menjadi penyangga bagi dunia? Mungkin ini adalah satu pertanyaan paling inti terkait Soul King, mau itu identitasnya, seberapa kuat dia, ataupun hubungannya dengan Ichigo. Merujuk dari apa yang diucap Ichibe di dalam novel, dia berasumsi ada 3 alasan kenapa Soul King tidak melawan pada keputusan leluhur bangsawan agung. Pertama, karena Soul King bisa melihat masa depan. Kedua, Soul King tidak bisa lepas dari ketakutan terhadap dunia yang semakin tenggelam. Dan yang ketiga, Soul King berharap akan menemukan sesuatu di dunia baru. Dari ketiga asumsi tersebut, Ichibe meyakini alasan kenapa Soul King rela dijadikan pasak adalah karena dia memiliki penglihatan masa depan, yang mana hal ini pun membuat Soul King menyadari jika ada harapan di era baru pada saat 3 dunia tercipta. Oleh karena itu, bisa dikatakan di balik Soul King yang rela dijadikan penyangga, tersimpan keinginan untuk mencari pengganti yang lebih sempurna. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Ichibe setelahnya. Lewat kunci Oken, dirinya bisa merasakan kehendak Soul King yang telah membimbing Ichigo untuk pergi ke istana. Yang mana hal ini pun dapat kita asumsikan jika harapan di masa depan yang Soul King maksud adalah Kurosaki Ichigo. Secara kita tahu, Ichigo dirasa memiliki kekuatan yang lebih sempurna dari Soul King, seperti menguasai kekuatan Quincy yang mampu menyerap Reishi, kekuatan Fullbring yang mampu memanipulasi jiwa pada materi fisik, kekuatan Shinigami yang mampu menyucikan Hollow, bahkan telah menguasai kekuatan Hollow yang mampu mereduksi hal-hal negatif. Dari sana kita pun bisa berspekulasi keputusan Soul King yang rela dijadikan penyangga semata-mata didasarkan pada ketidakmampuannya akan satu hal, yaitu menjinakkan dan menyucikan para Hollow. Andai saja Soul King dapat melakukan itu, mungkin dunia ini tak perlu dibagi menjadi 3, dia bisa menjadi penguasa tunggal dan bisa menata dunia ini lebih layak. Berdasarkan itulah, jika kita uraikan, dari awal Soul King sebenarnya tidak setuju dengan keputusan para leluhur untuk membentuk 3 dunia.
Tapi dikarenakan Soul King tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dunia dari para Hollow, dia yang telah melihat masa depan di mana nanti akan ada sosok yang bisa menyempurnakannya. Untuk sementara waktu dia menyetujui keputusan tersebut. Jadi dengan demikian, pada dasarnya Soul King memiliki keinginannya sendiri. Berbeda dengan para leluhur Shinigami, dia ingin menciptakan dunia tunggal yang dipimpin oleh seseorang yang bisa menyempurnakannya. Karena Soul King sendiri tahu, seiring waktu berjalan, keadilan yang diberikan leluhur bangsawan agung tidak berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Well teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk ulasan opini di video kali ini. Jika memang Soul King tidak sempurna untuk dikatakan sebagai Tuhan, maka bisa dipastikan Tuhan yang sangat pantas di universe Bleach ini tidak lain adalah sang mangaka sendiri, yaitu Lord Kubo. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.